Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya baik-baik saja, sehat-sehat semuanya. Amin. Anak-anakku, kita bertemu kembali materi pelajaran bahasa Indonesia. Pagi hari ini kompetensi dasar yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Memohon kepada Allah semoga pembelajaran kita hari ini bisa lancar, anak-anak bisa memahami apa yang dipelajari hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pertemuan yang minggu kemarin kita membahas struktur teks cerita inspiratif. Untuk pertemuan sekarang kita melanjutkan yaitu kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif itu teks yang menggunakan bahasa sehari-hari seperti halnya cerpen atau teks narasi lainnya. Selain itu, teks inspiratif memiliki ciri-ciri. Apa ciri-ciri kebahasaan teks inspiratif? Kita lihat di sini. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya kata membeli, menasihati, berjalan, berlari, dan sebagainya. Nah, anak, jadi kata kerja tindakan itu kata kerja yang melakukan sebuah perbuatan. Kemudian ciri yang kedua, yaitu menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau yang bisa disebut dengan kata kerja mental. Contohnya di sini ada kata memikirkan, memperdulikan, mengharukan, mengeluh, dan sebagainya. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan sifat atau sifat tokohnya. Contohnya kata iba, haru, bingung, lapar, kecewa, sedih, sombong, dan sebagainya. Itu adalah kata-kata yang menggambarkan sifat atau sifat tokohnya. Kemudian kita lanjutkan yang keempat. Ciri yang keempat yaitu penggunaan kata depan dan konjungsi temporal atau urutan waktu. Contoh katanya yaitu ketika, setelah itu, kemudian. Ini adalah kata-kata yang menunjukkan urutan waktu atau konjungsi temporal. Ada lagi yang kelima, anak-anakku coba diperhatikan di sini. Yang kelima yaitu menggunakan kata penghubung penyebaban. Contohnya kata karena itu, sebab, akibatnya, dan sebagainya. Ini adalah kata penghubung penyebaban. Yang keenam kita lanjutkan yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak. Contoh kata ganti orang ketiga yaitu kata iya, dia, beliau. Ini termasuk kata ganti orang yang ketiga tunggal. Kemudian yang jamak, kata mereka. Mereka ini adalah kata ganti orang ketiga yang jamak. Baik, kita lanjutkan yang nomor 7 sekarang. Nomor 7, menggunakan kalimat-kalimat langsung, termasuk kosakata percakapan di dalamnya.
contohnya. Nah, sih, kok, dong, dan sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat analisis kebahasaan teks cerita inspiratif. Berdasarkan ciri-cirinya tadi, mungkin ini ada tambahan juga yang tidak tersebut di atas tadi. Contohnya, unsur kebahasaan kata ganti orang ketiga tunggal. Kutipan teksnya, coba diperhatikan. Ini ada kata beliau. Beliau adalah sosok seorang pahlawan yang jasanya tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya tandai merah, ini maksudnya inilah kata ganti orang ketiga tunggalnya dari unsur kebahasaan tadi. Contoh yang lain, kata ia diangkat sebagai raja Goa yang ke-16 untuk menggantikan ayahnya. Di sini ada kata ia. Ia termasuk kata ganti orang ketiga yang tunggal. Nah, kemudian kata kerja tindakan. Ini bentuk kebahasaannya. Kita lihat contohnya. Sultan Hasanuddin, salah satu pahlawan dari Indonesia yang sangat kental dengan keberaniannya dalam membela bangsa ini. Kata membela yang saya tulis dengan huruf yang merah di sini, inilah yang menunjukkan kata kerja tindakan. Membela. Contoh yang lain, karena menentang usaha monopoli yang dilakukan oleh Belanda, maka Belanda berusaha untuk menghancurkan kerajaan Goa. Nah, di sini kata menentang yang saya tulis dengan huruf merah, warna merah ya. Kata menentang. Menentang ini juga termasuk kata kerja tindakan. Kemudian saya lanjutkan. Kata kerja pasif termasuk kebahasaan yang kata kerja pasif. Ia diangkat sebagai raja Goa yang ke-16 untuk menggantikan ayahnya. Saya merah ini kata diangkat. Nah, ini termasuk kata kerja pasif. Nah, kalian masih ingat kan ciri kata kerja pasif itu berawalan dengan di. Ini diangkat. Kalau aktif biasanya berawalan dengan me, ya awalannya me. Nah, ia diangkat sebagai raja Goa yang ke-16 untuk menggantikan ayahnya. Ini yang pertama, contoh yang pertama. Sekarang yang kedua, masa pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin. Waduh, ini lanjutannya yang tidak ada ini. Ya, ini. Tetapi di sini anak-anak kita sudah kelihatan ya, kita sudah melihat bahwa di sini ada kata dipimpin. Kata dipimpin di sini juga berawalan di kan? Ya, ini yang menunjukkan ini termasuk kata kerja yang pasif. Kita lanjutkan. Kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Ini kurang L anak-anak, maaf. Nanti kalian kalau menyalin, nah ini nanti tolong ditambahi L-nya, aktivitas mental. Contohnya, kita sebaiknya untuk menghormati dan menghargai segala sesuatu hal baik yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin semasa hidupnya untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Ini sudah ditandai dengan warna merah kata menghormati, menghargai. Ini termasuk kata kerja mental, ya, berhubungan dengan mental. Dilanjutkan untuk selanjutnya kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Coba anak-anak lihat di sini.
Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, satu kalimat ini sudah nampak ya, warna merah pada tanggal 12. Ini berkenaan dengan urutan waktu. Selanjutnya, kalimat berikutnya, setelah Hasanuddin naik tahta, beliau berusaha untuk menggabungkan kekuatan kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Kompeni. Nah, di sini anak-anak kata setelah, nah ini termasuk kata sambung berkenaan dengan urutan waktu setelah Hasanuddin. Nah, dan seterusnya ini. Kemudian satu kalimat lagi, masa pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nih. Selepas 1 tahun, Sultan Hasanuddin turun tahta dari Raja Goa. Ini diambil hanya sebagian. Ini ada kata depan selepas. Nah, ini anak-anak ya. Jadi yang menunjukkan urutan waktu pada tanggal, kata setelah, kata selepas, inilah termasuk kata sambung atau kata depan yang berkenaan dengan urutan waktu. Nah, anak-anak, untuk materi kebahasaan teks cerita inspiratif ini ditulis lagi seperti yang kemarin. Saya ingatkan kembali bagi anak-anak yang kemarin belum melaporkan hasil nulisnya, saya minta untuk segera dikirim ke Bapak Ibu guru yang mengajar masing-masing ya. Untuk kalau Bu Sriani ini mengajarkan kelas 9-nya D dan E. Untuk yang lain saya minta anak-anak menyampaikan atau mengirim tugas mencatat atau menyalin ini kepada Bapak Ibu yang mengampu atau yang mengajar kalian. Anak-anakku, sebelum kita tutup, untuk tugas teks struktur struktur dan teks kebahasaan cerita inspiratif ini nanti kalian bisa membuka link yang sudah tersedia di sini ya. Nanti kalian baca sendiri. Untuk batasnya mulainya nanti mulai besok hari Rabu atau hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2021. Terus kemudian ditutup sampai pada tanggal 29 ya, sampai pukul 9 malam. Nih saya tunggu. Anak-anakku, saya berharap kalian tetap semangat di dalam belajar walaupun pandemi COVID-19 masih ada. Mari kita berdoa, mudah-mudahan cepat berlalu COVID-nya dan kita nanti bisa bertemu kembali seperti pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akhiri. Marilah kita berdoa dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.